kalau kita cuman upload foto gitu-gitu aja kayaknya nggak ada manfaat kan. Apalagi nanti timbulnya juga kalau nggak ria ya ujub. Nah ini kaitannya dengan Vespa apa nih sebenarnya Mas? Nah itu sebenarnya juga bingung bener. Dulu sempat ngedown juga ketika awal-awal hijrah, kan namanya kan belum tahu batasan, belum belajar fikih gitu ya. Betul. Itu ya Masya Allah netizen galak-galak ya. Tapi jangan ngomong itu ada banyak itu, ada yang goib. Tenang. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masya Allah, Rizky saksi mati. Kita jumpa lagi, kita duduk bareng lagi, kita ngobrol lagi. Alhamdulillah. Sehat bos? Ya sehat alhamdulillah. Sehat ya alhamdulillah, Masya Allah. Biasa, kita ada kerjaan sih bos, kita tarik ke podcast aja, ke podcast ya. Ngobrol apa kita hari ini? Ngobrolin tentang seputaran Vespa, skuteris muslim Indonesia dan desain dan saksi mati. Wah banyak sekali nih materinya bos. Wah iya ya. Ini kayak merujuk aja nih kayak. Merujuk, iya. Sehat bos ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya gimana manggil bos ya? Memang kita penanggung jawab kita ya di sini ya. Iya, teman-teman panggil ya kan maksudnya ya, bos ya. Iya, cuman kadang nggak enak juga. Bos pijitin bos. Bos gatel bos, garuin dong bos. Sibuk apa nih mas? Seperti biasa. Ya? Poster biasa. Poster, Masya Allah. Mungkin buat teman-teman udah nggak asing lagi nih, terutama buat teman-teman skuteris muslim Indonesia dan teman-teman Vespa yang lainnya. Saksi mati, kalau pingin kepoin Instagramnya, @saksi mati. Saksi mati ini udah ada berapa followers nih, Mas? Berapa ya? Nah, sekitar wah nggak hafal, Masya Allah, luar biasa. masih sedikit. Ini dia, kita lihat cek followers dari 1, Saksi Mati. 2, 3. Berapa? 11.9. 11.9. Baru 11 orang. Followers Saksi Mati ya. Nah. Ngomongin tentang apa nih saksi mati. Dulu kalau nggak salah nickname nih. Iya nickname-nya. Nickname ya. Waktu pertama saya kenal tuh itu apa namanya Rizky. Iya masih Rizky saksi. Iya. Nah kenapa sih mas maksudnya bisa terinspirasi dari saksi mati tapi sebelumnya mungkin sebelum saksi mati ada lagi deh. Iya itu sebelumnya itu karena dulu kan sebelum kita ngaji ya sebelum dulu anak hardcore dulu. Ya, anak HC, anak HC nih hardcore. Straight edge ya. Gitu. Setelah itu mungkin kayaknya kalau kita cuman upload foto gitu-gitu aja kayaknya nggak ada manfaat kan. Apalagi nanti timbulnya juga kalau nggak ria ya ujub. Jadi akhirnya gimana caranya kita cari manfaat dari situ aja gitu. Oh dari Instagram. Dari Instagram itu makanya untuk menghilangkan barang bukti dengan karena jejak digital sangat kejam. Makanya kita rubah jadi saksi mati. Tapi sebelumnya saksi mati ada lagi deh kayaknya namanya kalau nggak salah. Apa ya? Lupa. Kalau nggak salah ya, sepengetahuan saya sih kayaknya sebelum saksi mati ada lagi apa namanya sebelum. Kayaknya yang itu, yang kisah kayak gitu. Itu ya? Berarti dua nickname aja ya? Dua nickname ya. Berarti yang terakhir yang pakai saksi mati. Iya. Nah ini kaitannya dengan Vespa apa nih sebenarnya mas? Nah itu sebenarnya juga bingung bener. Ana itu bukan seorang skuteris, bukan, cuma pemilik aja. Oh pemilik, Masya Allah dengan koleksinya ya. Ini di rumah tuh kayak semacam menjadi garasi Vespa, garage Vespa ya. Ada berapa sih yang saya lihat? Sekitar ada 1, 2. Enggak, itu cuma titipan dari Allah. Ada 4, berapa? Dulu 4. Ya? Udah enggak ada 4, sekarang tinggal 3. Tinggal 3, Masya Allah. Ini Vespa yang seri apa mas? Ya seri biasa aja. Seri biasa ya, tapi dengan harga jual yang tinggi ya. Ya itu. Tapi ya itu akhirnya kalau dibilang skuteris ya enggak pernah dinaikin soalnya kan. Jadi hasratnya cuman buat foto, buat restorasi gitu aja, enggak lebih kayak gitu aja. Tapi maksudnya sempet yang touring ke sana kemari sempet. Nah, itu mungkin proses kenapa saksi mati munculnya Vespa ya mungkin ya. Itu di saat kalau dulu touring kalau kita ingat itu ya. Jadi
yang namanya touring itu pasti kan senang-senang ya. Iya betul. Sering jalan kemana, ke gunung kemana gitu kan. Nah yang terjadi itu apa? Lupa sholat. Nah, telat sholat. Tuh ya masalahnya. Itu masalahnya timbul telat sholat. Masalahnya telat sholat. Itu hampir itu menjangkiti semua teman-teman lah gitu ya. Nggak ada yang ngingetin sholat. Nah, terus pokoknya asik aja deh. Asik aja. Nah dari situ ini kayaknya segmen yang unik ini kalau kita nyerangnya ke situ karena waktu itu belum ada. Waktu itu belum ada gitu kan. Kalau sekarang banyak, alhamdulillah menginspirasi ya. Dan sampai muncul atau berdiri nama Skuteris Muslim Indonesia. Ya waktu itu 2 orang itu sebenarnya, yang satunya lagi Mas Dwi Godar itu orang Jawa Timur. Dia presiden dari Vespa klub komunitas yang di Surabaya. Yang di Surabaya gitu. Berarti kalau di Bakolongan tuh BVC gitu ya? Ya kalau BVC kan kota kan. Ya, kota. Kalau sekarang itu trennya bukan kota Mas. Trennya itu jenis Vespanya dibikin klub gitu. Jadi jenis Vespanya satu Vespa sama Primavera ya. Terus bikin klub Primavera apa gitu. Gitu. Jadi lebih ke spesifik sekarang ya. Jadi akhirnya followernya juga banyaknya segitu aja. Maksudnya dia masuk satu genre gitu ya gitu biasanya. Jadi nanti misal yang Vespa Excel semua gitu. Semua gitu. Kalau ada dulu kalau nggak salah Excel itu apa ya? Exceller apa gitu. Exceller ya. Bukan excellent ya. Ya gitu pokoknya satu genre. Kalau trennya sekarang, kalau yang dulu kan satu kota ya. Batik Vespa Club gitu misalnya kan BVC gitu kan. Terus ada lagi mungkin Semarang Vespa Club pokoknya ada sendiri-sendiri lah satu kota kalau dulu gitu kan. Dulu ya. Sekarang berarti lebih ke spesifik lagi ya. Karena kebanyakan online kan. Jadi lebih gampang. Kalau dulu kan belum ada online ya, masih jarang online. Jarang sekali online ya. Nah ini mungkin buat teman-teman yang masih kepoin lagi, pengen kepo lagi. Nah kenapa sih konten Instagramnya isinya poster dakwah dan yang tadi ya Vespa yang Vespa. Nah mungkin yang pertama dari ketertarikan yang pertamanya Vespa, suka Vespa, awalnya suka touring, terus melihat apa sih namanya? Ya ada keresahan. Keresahan. Berarti keresahan semenjak antum touring gitu, berarti kan tidak ada yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Benar gak sih? Apalagi tentang bermasalah sholat. Itu baru perjalanan ya. Maksudnya baru perjalanan itu kadang sholat kita telat. Iya kadang kalau telat, kadang juga lupa gitu. Lupa. Nah, terus habis itu sampai di acara kita ketemu teman-teman yang terjadi ya seringnya ya nggak semua lah, tapi banyaknya maksiat. Ya ada minuman keras, ada musik, ada drugs. Nggak sampai drugs, minuman ya, alkohol ya. Ada minuman keras, ada musik, terus habis itu campur baurnya itilat gitu kan. Iya. Kita di sini tidak menyudutkan ya, tapi dan tidak apa sih namanya? Tidak mengjudge ya. Enggak semuanya gitu. Enggak semuanya ya. Sekali lagi enggak semuanya memang, tapi faktanya yang mungkin yang di lapangan ya terjadi seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Ya jadi apa nih semacam disclaimer ya. Enggak, ini curhatan anak. Curhatan ya. Oke lah, curhatan masuk. Nah, gini Mas. Antum kan juga sebagai desain ya. Ya. Berarti apa nih? Karena jujur saja kalau saya masalah perdesainan dunia ini kurang paham ya. Mungkin kalau sekarang namanya bukan desain, mungkin konten kreator gitu ya. Konten kreator ya? Mungkin ya. Iya, mungkin lebih ke konten kreator ya. Bener gak sih? Skynero? Sky FX Studio ya? Sky FX Studio. Iya. Bener gak? Lebih ke konten kreator atau apa? Iya. Oke, lebih ke konten kreator ya. Enggak diikutin sekalian. Nanti ya. Sekalian kita nanti ngobrol bareng ya. Bermasalahan desain dan sebenarnya videografi ya. Videografi juga. Iya, videografi. Maksudnya sebenarnya harus si Sky FX Studio juga harus duduk di sini sebenarnya. Harusnya Mas Kiki harus di sini. Iya, kita ngobrol tentang permasalahan video ya kan. Kalau memang saya kurang paham tentang perdesainan duniawi. Yang mungkin antum juga menggarap di beberapa poster dakwah gitu. Poster dakwah dan di luar itu maksudnya Mas? Iya, di luar saksi mati. Di luar saksi mati, di luar poster dakwah juga job-job. Side job lah ya intinya. Sekarang lebih ke situ, lebih ke maksudnya syar'i ya kalau nggak salah. Iya, lebih ke syar'i ya. Dan mungkin udah nggak asing juga dengan ciri khas posternya, ya kan? Ada Vespanya,
Dan pokoknya intinya ada Vespanya ya. Ya kalau ke Saksi Mati Iya, misalnya Saksi Mati. Tapi kalau poster, mungkin beberapa lihat di tempat coffee shop, nah mungkin ada beberapa lah ya. Iya. Desain yang ada di Kota Pekalongan ya. Insya Allah. Insya Allah. Apa lagi berarti proyeknya selain itu, selain beberapa coffee shop? Ada coffee shop, ada mungkin apa itu ya. Jadi sekarang ini bantu DKM Masjid buat poster-poster kajian. Masya Allah, DKM Masjid. Biasanya gitu. Ya semampunya lah kita dakwahkan. Proyek-proyek yang ini, proyek di luar konten-konten dakwah? Ya mungkin ada beberapa iklan. Dan mungkin apa itu? Kemarin bulan Ramadan juga sempat bantu di beberapa yayasan ya. Beberapa yayasan, rumah tafid buat itu kan, buat untuk konten poster dakwah ya. Konten dakwah sosial medianya kan. Iya. Ya itu memang gitu. Siapa tahu ada yang mau iklan. Ya. Nah, ini kan desain ya. Desain grafis bukan sih, Bos? Grafis, lebih grafis ya. Nah, sementara kita kan udah pada kenal ngaji nih, udah pada kenal sunnah insyaallah ya. Iya, insyaallah. Ya. Tentunya kan membuat sebuah konten, membangun sebuah konten juga nggak seperti dulu dong. Ya dulu mungkin asal tabrak aja. Ya, ada batasan sekarang. Ada batasan sekarang ya. Tapi itu lebih memacu untuk kita lebih kreatif nggak sih sebenarnya? Sebenarnya itu tantangan juga. Iya. Jadi kalau dulu kita, kalau kita produk gitu kan pasti kelihatan orangnya, kelihatan apa. Dari situ kalau dulu kita sebenarnya produknya nggak diutamain, tapi figur orangnya diutamain, cari yang cantik, cari yang seksi atau apa biasanya gitu kan. Betul. Untuk menjualnya gitu. Kalau sekarang kan nggak, kita fokus ke produk dan bagaimana cara membuat produk itu lebih menarik. Nah ini kayaknya gitu. Masuk juga ke branding. Jadi nggak harus pakai mungkin figur, pakai musik model juga. Musik nggak penting lah itu. Kalau untuk poster kan. Tapi awal-awal sempat susah nggak sih Mas, maksudnya? Iya, batasan itu ya. Perubahannya dari yang maksudnya dari yang umum lah istilahnya ya. Dari umum sampai ke sekarang yang. Nah itu mungkin proses ya dari. Nah dulu sempat ngedown juga ketika awal-awal hijrah, kan namanya kan belum tahu batasan, belum belajar fikih gitu ya. Betul. Itu ya Masya Allah, netizen galak-galak ya. Seperti biasa kan. Wah ini salah gitu. Bukan yang justice bukan ustaz tapi netizen semua. Ya, tapi alhamdulillah itu masukan yang baik juga sebenarnya. Cuman kadang ngedon juga, ini harus gimana ini desain salah terus. Nah, saya juga sempat pernah Mas. Jadi dulu saya memang dari basic motret kan ya. Iya, di awal-awal sih. Iya, basic motret kan ya. Jadi dulu tuh dapat job setiap sepekan sekali untuk foto produk sebuah jilbab. Jilbab. Dan notabene jilbab di Pekalongan yang klien saya itu udah harus pakai model gitu atau enggak? Maksudnya udah masyhur gitu ya. Udah masyhur, udah besar lah ya. Udah besar ya. Dan waktu itu ya maklum ya awal-awal kenal ngaji ya. Awal-awal hijrah. Jadi waktu itu saya cuma berapa kali ya. Waktu itu udah sempat kontrak. Jadi setiap sepekan sekali saya pasti dikirim produknya, produk jilbabnya. Itu cuan mulu ya. Dan ada modelnya. Ada modelnya waktu itu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Mas. 4 kali kok berasa kurang nyaman ya. Mungkin masih awal-awal ya, Belum bisa menyiasati yang pakai patung atau mannequin gitu kan ya. Mannequin ya. Jadi belum yang terpikir yang seperti itu. Jadi waktu 4 kali mau kelimanya saya cut. Terbuang sayang ya. Waktu itu memang ya kembali lagi ya. Awal belajar lah gitu. Ya. Kita lebih berhati-hati waktu itu. Iya, lebih cari aman lah ya istilahnya ya. Dan seiring berjalannya waktu, alat waktu itu saya jual Mas. Yang tersisa ini nih. Like stand sama softbox. Sama softbox saya dulu loh. 2 kamera. Kamera hilang semua ya? Saya jual semua. 2 kamera. Terus lampu studio. Flash dan lain sebagainya saya jual. Aduh. Dan qadarullah sekarang ternyata butuh Mas. Ternyata sekarang butuh. Dan pada akhirnya mau mulai lagi malas. Nah, itu. Bukan malas sih, lebih entar lah. Ya, karena modalnya masih enggak ada. Pasti ada modal yang lain ya. Ya karena itu mungkin buat teman-teman ya yang baru hijrah atau apa.
ya nggak ada salahnya kita tuh selain belajar adab, belajar fikih gitu. Nah, betul. Jadi kita tahu batasan mana yang sebenarnya salah, yang enggak gitu kan. Ada yang fleksibel, ada yang mubah, ada yang apa itu kan lebih fleksibel gitu kan. Enggak main hantam, wah ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dan pada akhirnya waktu itu kemarin, bukan kemarin sih, beberapa bulan yang lalu ya, waktu kita ngarep di Kurta Dinos. Oh, maksudnya yang itu ya, kakaknya Lutfi itu waktu itu. Iya, kan kita kan juga udah yang foto nggak pakai. Iya, nggak pakai model, nggak kelihatan wajah maksudnya ya kan? Iya, pokoknya syar'i lah. Iya, dan videonya pun, ya lebih ke objek produk ya. Iya, objek produk. Jadi ada batasannya dari dagu ke bawah. Iya, lebih ke itu sih sekarang videonya. Ya, kemarin sempat ngarap sama teman-teman, sama antum juga kan? Iya, ya sebenarnya kan bisa siasati ya. Iya, gitu betul. Ya. Cuma kita aja yang ketakutan. Nah, jadi kalau untuk di perdesainan gimana Mas? Maksudnya di desain grafis ketika sama aja. Cuman kan kadang yang lebih menakutkan itu ketika kita dapat job bikin logo tapi dari orang awam. Nah, itu yang jadi tantangan itu cara mengarahkannya gimana kan? Seorang gini, ada orang mau bikin logo ayam geprek gitu kan. Nah, ayam geprek. Dia minta logonya gambar ayam gitu. Yeah. Makhluk hidup kan. Yeah. Nah, gimana caranya kita ngerubah image-nya dia biar nggak ngikutin dia, jadi dia yang ngikutin kita gitu. Tapi maksudnya antum mengedukasi klien antum gimana? Ya bikin akhirnya kalau istilahnya gini kan, kalau orangnya itu belum mengaji kan susah juga kan. Iya. Jadi tetap kita bikin logo semenarik mungkin yang bisa istilahnya itu mengalihkan dari si makhluk hidup, gambar makhluk hidup menjadi gambar mati, sama gambar ayam yang udah jadi udah matengnya gitu. Atau logo apa lah, pokoknya yang penting bisa. Jadi jangan sampai kita itu cuma sekedar cuan, kita tuh nurutin klien untuk berbuat yang istilahnya menyalahi fikih tadi. Syariat ya. Karena kan gambar makhluk hidup ya. Dan seperti itu Bos, seperti itu juga maksudnya waktu itu ketika saya dimintai klien untuk motret sebuah produk lagi nih. Iya. Produk Kurta juga tapi dengan brand yang lain ya. Dengan brand yang lain waktu itu saya dimintain tolong untuk motret produk Kurta. Jadi si klien ini WA saya, Mas minta tolong untuk foto produk, minta press listnya dan lain sebagainya. Yeah. Nah sebelumnya walaupun si klien ini sudah ngaji, tapi ketika saya bilang Mas Afan tapi tanpa model gitu. Iya, enggak pakai model. Pakai model, tapi tetap dari dagu ke bawah wajah nggak kelihatan. Bagaimana? Maksudnya kan kita edukasi terlebih dahulu sebelum kita action kan. Iya. Dan si Fulan ini bilang kalau gitu sama aja saya bisa ambil foto yang dari itu bisa saya potong sendiri. Begitu. Nah maksudnya kan kita lebih ke cari keamanannya aja sih, kehati-hatian aja sih sebenarnya. Iya, betul. Walaupun mungkin ada dari studio yang lain, walaupun masih melihatkan wajah, mungkin kan karena kembali lagi ya masalah fikih ya. Ada, lebih luas lah. Iya lebih luas ya. Jadi buat kehati-hatian. Iya kalau saya pribadi lebih kehati-hatian aja sih. Benar. Ya kan? Ya jangan sampai lah, maksudnya hisapnya kan di akhirat soalnya. Nah jadi pentingnya kita mengedukasi klien untuk tentang masalah yang foto atau video yang tidak melanggar syariat, ya kan? Dan pentingnya juga kita cari referensi Jadi gini, semua si klien itu mintanya ada gambar wajah gitu kan. Yeah. Nah kita cari referensi istilahnya foto-foto atau logo atau apa yang istilahnya yang nggak tanpa wajah gitu loh, dan bagus gitu kan. Jadi bisa kita kelihatan ini loh tanpa wajah pun bagus. Iya. Lebih fokus ke produknya gitu kan. Saya ingat Mas. Jadi bahkan di iklan video-video di luar negeri itu juga nggak pakai musik. Nggak pakai musik. Nggak, jarang itu sekarang. Iya. Sudah seperti iklan apa ya? Kita boleh sebut aja iklan apa ya? Lupa saya. Yang yang kalau lapar resek itu apa? Iklan apa? Iya, snack itu ya. Iya, snack. Itu di luar negeri nggak pakai musik loh. Betul. Yang efek-efek yang gitu aja. Tapi memang maksudnya iklan-iklan luar negeri yang udah saya tahu udah nggak pakai musik. Udah mulai ninggalin lah gitu. Iya, keren loh. Makanya sebenarnya untuk kita bikin suatu konten, syarat itu sebenarnya gampang gitu. Yeah. Sebenarnya gampang, tinggal
tinggal kita tuh cari referensi juga, cari ide juga, kreatif juga gitu kan. Jadi nggak melulunya kita tuh harus kayaknya plagiat si A terus plagiat si B terus nggak seharusnya gitu kan. Nah itu mungkin kalau bahasanya ATM ya. ATM, amati tiru modifikasi. Itu yang pokoknya yang paling gampang deh ya, paling gampang ya. Sampai jadi waktu itu kembali lagi ke masalah foto ya Mas ya. Waktu itu akhirnya klien nggak jadi memakai jasa saya karena sudah saya jelasin dari awal ya qadarullah. Tapi memang saya masih megang prinsip yang seperti itu. Iya, lebih baik hati-hati lah daripada nanti hisapnya gimana gitu kan. Iya. Dan apalagi di teman nikah kan ya. Ya di teman nikah kita juga kan ada tim videonya dan jadi tanpa musik juga video yang wedding seperti itu juga tanpa musik. Tapi ini di garis bawah ya. Video yang teman nikah lakukan kan itu yang dari kita. Insya Allah tanpa musik, insya Allah tanpa insya Allah kita berusaha sesyar'i mungkin ya teman nikah ya. Tapi ada video lain yang mengesut teman nikah di luar itu kan ada. Ya. Nah itu kita berlepas diri ya. Iya betul, berlepas diri. Minum dulu Mas. Ini aduh nggak ada minuman nih. Bidang tamu nggak ada minum. Hostnya egois bikin sendiri. Itu tolong apa namanya yang krunya ya. Krunya. Itu jus alpukat ya, satu Mas. Bakso. Nah inilah Mas Rizky Saksimati, kalau saya panggil Mas ya karena kebiasaan dari awal kenal sampai sekarang ya panggil Mas Rizky. Nah inilah penanggung jawab studio. Insya Allah. Penanggung jawab studio dan sebenarnya ada di behind the scene dari teman-teman yang lain. Di sini ada banyak sebenarnya. Ada banyak, cuman itu lagi. Tapi jangan ngomong itu ada banyak, itu ada yang goib. Tenang. Jangan itu. Masya Allah, teman-teman. Nah, yang sampai sekarang berarti antum masih garap apa nih Mas? Ya saksi mati masih jalan, insya Allah 2 hari sekali kita ada konten 2 hari sekali lah. Ada konten ya, Masya Allah ada konten. Nah, pokoknya jalan aja terus gitu kan. Ya nggak tahu itu masanya itu ya berharapnya bermanfaat. Suatu saat anak meninggal itu masih ada jadi jariah ya, insya Allah gitu. Ya harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Ini masih megang yang ini ya, yang untuk sekolahan ya berarti ya? Yang sekolah juga, yang Sabah Al-Madinah ya. Sabah Al-Madinah. Ya, insya Allah itu potensinya bagus, sekolah yang syar'i ya. Ya, sekolah akil balik ya. Akil balik. Di bawah Yayasan Andi Salam sama Ustaz Broni juga kan. Insya Allah itu bagus lah buat masa perkembangan ya dakwah juga. Nah, terus habis itu kan kita juga itu kan ada kayak sesi parenting juga kan. Iya, itu podcast parenting juga setiap kan sekali kita bikin konten juga ya. Nah itu buat bapak ibu. Ya buat ayah bunda. Ayah bunda. Buat yang siap-siap mau jadi ayah bunda, nggak ada salahnya belajar dari sekarang. Ya betul, karena insya Allah videonya kita rutin upload ya. Upload di channel Nida Podcast. Nida Podcast, insya Allah ada. Jadi jangan lupa buat subscribe ya, teman-teman ya, ayah bunda ya, yang mungkin sedang menonton. Buat ayah bunda dan calon ayah bunda. Iya betul. Apa salahnya ya kita belajar mulai dari sekarang ya kan? Betul. Itu penting juga itu. Ya seperti gitulah Mas. Kadang kita itu ngeremehin kayak gitu dulu sebelum nikah kita nggak pernah belajar, yang penting nikah aja gitu kan. Iya betul. Nah, sekarang ternyata pentingnya belajar itu sebelum nikah gitu kan. Betul. Dan apalagi waktu itu saya ingat banget ketika saya ikut kelas parenting di mana itu? Yang di sini di waktu zaman di depan alun-alun. Oh, di tempatnya Pak Marzuki? Bukan. Yang di sekolah yang Sabah yang lama. Oh di pendopo gitu pendopo. Ya? Pendopo. Oh iya Masya Allah gitu. Ya kan waktu itu istri masih hamil. Awal pertama kali ikut di parenting bareng Ustaz Broni. Masya Allah. Mas, antum biasa branding gak sih, maksudnya? Nge-branding suatu apa ini? Suatu produk dan lainnya. Ada beberapa produk yang di branding juga ada. Terus habis itu mungkin branding figur ya. Iya, berarti lebih ke personal branding ya. Lebih ke personal branding. Nah, itu gimana caranya? Maksudnya bagi tips dong buat teman-teman mungkin yang bab tentang masalah branding atau personal branding gitu. Ya, gini. Kalau branding itu di awal tuh seringnya berat. Iya, betul. Nah, kesalahan-kesalahan yang timbul itu kadang teman-teman di awal itu pinginnya instan. Nah,
baru mulai pengennya follower banyak, Betul. itu banyak, apa istilahnya pengikutnya banyak. Kadang mereka cari jalan pintas dengan beli follower. Iya, beli followers ya. Padahal walaupun itu enggak, kadang followers iya. bodong ya. Enggak tahu lah, pokoknya itu enggak efisien sekali karena mereka enggak mungkin menyukai kita kalau istilahnya itu kan istilahnya dari beli gitu kan. Iya. Nah itu ya butuh istiqomah sebenarnya. Butuh istiqomah ya, Sama butuh konsisten ya. Kita punya istilahnya keunikan sendiri, ciri khas lah. Kalau kita bikin suatu branding tapi dengan kondisi yang sama dengan kompetitor, sama dengan yang lainnya, ya orang anggapnya juga sama, nggak ada Mainstream lah ya, mainstream ya, udah gitu biasa kan. ya. Berarti memang ngebangun sebuah personal branding itu memang harus yang mungkin yang beda ya, yang lebih apa sih, yang lebih ke unik ya nggak sih? Unik, betul, unik. Terus kita kan yang tahu kelebihan kekurangan kan diri kita sendiri ya sebenarnya, dari branding itu kan. Nah dari situ kita tonjolkan kelebihan kita tanpa kita itu istilahnya menutup-nutupi kekurangan, tapi tetap aja kita harus dalam berjalannya waktu itu kita perbaiki gitu. Ya emang waktu, kembali waktu harus istiqomah. Nah banyak teman-teman gitu ya, kayak istilahnya kayak dulu waktu kita awal-awal ngaji itu kan teman-teman ngaji banyak. Nah, seiring waktu kan pada jatuh kan. Iya, seleksi alam. Nah itu ya sama kayak seleksi branding, kalau kita nggak istiqomah ya biasanya tengah-tengah udah hilang gitu. Udah jadi mainstream. Ya. Nah, terus langkah apa lagi Mas? Maksudnya untuk membangun sebuah personal branding? Maksudnya dari sisi promosi atau promosi? Ya promosi sebenarnya gini, untuk promosi kita kembali kayak kita cari kerja ya. Kembali ke link gitu. Link ya. Link pertama, kedua mungkin kalau circle pertemanan juga. Circle pertemanan, endorsement ya. Itu penting sekali karena semua teman kita udah maju ya. Terus dia rekomendasikan ke kita, ini loh si A, produknya gini. Itu ngangkat kita sebenarnya gitu kan. Masya Allah itu. Akhirnya kan banyak yang karena dia lebih terpercaya dulu, kelari kita, insya Allah kan kita dapat pelanggan juga kan. Nah itu bagaimana kita menjaga kualitas akhirnya kayak gitu. Akhirnya ngaruh ke followers gitu ya. Iya, lebih ke gitu juga. Baliknya gitu juga. Ya. Ada impactnya ya. Impactnya ya dari itu juga, dari istiqomahnya kita. Yang penting konsisten ya untuk bikin sebuah konten ya. Karena memang zaman sekarang tuh lebih ke media ya. Semua media ya. Atas sampai warung pun sekarang kalau warungnya itu unik gitu kan. Biasanya lebih laku di media daripada di offline-nya gitu. Iya betul. Apalagi ini untuk membangun sebuah personal branding yang penting yang paling pertama dengan yang enggak terlalu mainstream berarti ya. Betul. Ya, atau yang lebih yang beda lah ya. Beda. Maksudnya apa sih yang ditonjolkan dari yang kita jual itu gitu. Ya itu intinya gitu. Terus kontennya konsisten juga buatnya. Ya mungkin paling tidak sepekan sekali ada konten. Ya pokoknya berkesinambungan lah. Enggak terus sebulan sekali tiba hilang, terus 2 bulan, terus kembali lagi 1 pekan sekali, tergantung mood gitu. Wah itu ngapain sekali gitu. Paling enggak ada jadwal. Ya kita paksakan diri sendiri sebenarnya. Iya betul. Paksakan diri itu. Nah, Antum ngebangun followers berapa lama Mas? Dari awal hijrah berarti mungkin 2015 mungkin. 2017. Untuk Saksi Mata itu 2017 2018. 2017 ya ngebangun followers dengan yang sekarang berapa tadi? Ya itu cuma 11 orang. 11. Berapa gitu? Insyaallah. Follower aktif ya? Insyaallah. Ya. Karena lihat di inseksi aktif. Iya. Enggak yang beli ya? Nah itu kembali lagi memang anak-anak sekarang instan begini ya, Gen Z ya, mungkin lebih ya walaupun nggak semuanya ya, tapi lebih pintar-pintar sebenarnya. Iya, mereka lebih kreatif. Anak-anak sekarang itu lebih kreatif, lebih move on-nya lebih cepat. Apa yang misalnya lagi ini ya mungkin karena umur kita juga ya. Iya kalau kita kan dulu kan cari literatur kan membaca kan. Membaca. Anak sekarang nggak ada yang mau baca sekarang kan. Browsing kan. Bah Google ya, dikit-dikit browsing. Betul. Dan mereka cuman misalnya butuh ilmu yang mereka butuhkan sekarang aja, maksudnya
mereka butuh A sekarang. Kalau kita kan baca kan dari awal sampai akhir kita baca semua. Iya. Dari pendahuluan. Mukadimah gitu. Mukadimah daftar isi. Pendahuluan. Itu kita baca semua kalau zaman kita. Iya, literasinya seperti itu dulu kita mencarinya ya. Masya Allah. Terlalu lama ternyata. Terlalu lama ya betul. Terlalu lama ya. Dan saya pun masih ngebangun podcast juga yang satunya nih Mas. Tapi yang mana nih? Podcast yang everywhere. Ya. Jadi itu konsep everywhere. Jadi bareng temen dulu siaran. Masalah gitu ya? Ya bareng temen siaran dan akhirnya kita ketemu lagi. Lama jarang ketemu. Akhirnya kita awal dari podcast ini ngobrol-ngobrol. Kenapa kita nggak bikin sebuah channel sendiri ya? Tapi memang itu ya. Kalau istilahnya antum kan dulu dari penyiar radio gitu ya. Ketika antum keluar, teman-teman mungkin ada yang masih, ada yang enggak. Tetap ada kangennya ke situ pasti ada ya. Iya. Ada ya. Dan itu yang seperti selalu saya bilang Mas, maksudnya agar menjaga api tidak padam. Seperti itu aja sih sebenarnya. Insya Allah, jadi semangatnya itu. Iya, tetap apa sih namanya? Tetap kita berkarya. Betul. Tetap kita mau dibilang eksis ya juga seperti itu juga. Ya kan tidak memungkiri memang kita berkarya kan ya. Ya seperti itu dengan cara ini lewat podcast karena kita bersuara. Tapi coba dong mengulik yang rada-rada itu sendiri. Jangan. Jadi awalnya juga dari radio kan kita kan mungkin yang bisa apa namanya, yang sebelum kita dulu belum kenal ngaji ya. Ya mungkin masih bisa bicara yang hai dan lain sebagainya ya. Sampai lebih bebas waktu lebih bebas dan sampai akhirnya kita kenal ngaji, kita kenal sunnah dan ada batasan ya. Ada batasan di mana kita mungkin tidak semuanya kita keluarkan juga bahasanya, kita bahas juga ada batasan lah. Nah tapi ini justru yang membuat kita lebih kreatif Mas. Lah makanya kan jadi tantangan nggak boleh nggak boleh sih kan. Jadi sama kita itu ikut trail itu slalomnya itu ya. Cara menghindari. Alhamdulillahnya teman partner podcast saya itu juga masih bisa menerima lah. Masya Allah. Iya, alhamdulillah masih bisa. Mudah-mudahan masalah dapat hidayah. Ya amin. Ikutan ngaji bareng kita asik kayak. Masih bisa menerima. Mas Alek ini juga masih menjaga saya dengan saya yang seperti ini. Iya dia maksudnya itu ya bisa menerima. Intinya kan, Pino sekarang udah berubah. Iya, jadi bisa menerima. Jadi beliau tetap menjaga agar podcastnya juga nggak yang. Iya, yang saya yang keluar dari konteks gitu. Iya, ngawur-ngawur gitulah. Keluar bahasa-bahasa yang itu pos kita nggak pernah keluar seperti itu juga, bahasa-bahasa seperti itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Asik juga ngobrol-ngobrol panjang ya. Udah berapa lama sih ini? Oh, belum. Kayaknya jam lama banget ya. Nah, Mas, pesan dong buat teman-teman mungkin yang pengen berkarya tapi tetap tidak melanggar syariat. Nah, ini dia nih. Nah, ya itu yang Ana sampaikan dulu di awal itu kan. Jadi ketika kita hijrah, pertama kita perbaiki adab kan. Adab itu utama kan. Adab utama. Terus habis itu ya mungkin tauhid juga utama juga. Tapi setelahnya fikih. Nah, itu penting buat saya itu biar kita itu lebih tahu batasan-batasannya gimana. Lebih berbesar hati ketika ada khilafiyah. Itu penting itu, insya Allah itu penting itu. Dan kita di sini bukan ngomong yang masalah yang sana sini ya. Kita lebih ke diri sendiri. Ya, itu sendiri. Kita lebih ke kontennya ya, lebih ke desain dan video ataupun foto yang tadi kita awal bahas ya. Iya kan? Soalnya anak sendiri ngerasa dulu nggak beradab banget gitu kan. Beradab. Iya, maksudnya kan bikin kaos, gambarnya kan kaos metal, gambar makhluk hidup, gambar apa ya, semoga Allah ampunilah gitu. Itu kan ya kalau dipikir juga, wah dulu kenapa sampai segitu ya, maksudnya nggak kepikiran, nggak ada yang tak kasih tahu kan. Nah itu ya alhamdulillah kalau istilahnya emang ya Allah mudahkan lah insyaallah gitu untuk belajar kayak gini itu Allah mudahkan. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ya sedikit sharing ya, sedikit berbagi ya tentang pengalaman Mas Rizky yang dulu dari Vespa, dari musik, sekarang dari desain juga yang sekarang menjadi konten-kontennya isinya lah ya. Kayak gitu-gitu aja. Iya, kayak gitu-gitu aja. Tapi banyak followersnya ya. Dan kalau saya lebih ke bersuara, ya kan lebih ke bersuara. Ya karena mungkin gini ya. Kan kata Ustaz tuh semua manusia, semua makhluk orang manusia muslim itu kan ada kewajiban untuk berdakwah ya.
ya mungkin kalau kita nggak bisa di mimbar mungkin dakwah seperti ini cara kita. Iya. Masih kita cari cara Ya, sendiri-sendiri cari kan. cara, Kalau antum mungkin dari suara, dari voice antum. Ya kalau mungkin karena dari desain-desain itu. Insya Allah seperti itu sih. Iya. Jadi ya jangan pernah menyerah lah kayak gitu tuh. Jangan menyerah. Iya untuk berdakwah maksudnya. Iya betul, untuk berdakwah jangan menyerah dengan cara apapun ya, dengan cara kita bisa dengan bersuara, dengan kita bisa dengan memberikan edukasi fotografi ya kan, dengan tidak melanggar syariat, dengan video yang tadi tidak melanggar juga, dengan desain dan lain sebagainya, banyak banget sebenarnya ya. Ada banyak cara sebenarnya. Iya ada banyak cara. Nah, tinggal dari kitanya ataupun dari orangnya mau atau tidak, ya kan? Karena kita masih tentunya kita diberi kelebihannya kan. Betul. Untuk bisa ya pasti ada lah. Setiap orang itu pasti punya kelebihan lah. Insya Allah itu pasti ada. Iya. Ya tinggal ya pengembangan diri kan. Pengembangan diri mau betul. apa tidak ini gitu aja. Yang penting action aja dulu gitu. Action dulu. Masalah nanti ya kayak tadi itu kan di awal netizen galak itu. Masya Allah biasalah gitu. Gitu. Oke Mas, insyaallah udah hampir waktu menjelang masuk zuhur sebentar lagi ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khair Mas sudah biasa menyempatkan sudah karena tidak ada apa sih namanya? Kopi-kopi nggak ada ya? Iya tidak ada. Mas Rizky masih tadi masih santai. Akhirnya sikat aja di sini deh. Tapi ya ini krunya ini keterlaluan. Keterlaluan krunya. Kopinya cuma satu. Kita lanjut lagi Mas, Insyaallah. Dengan obrolan-obrolan santai yang insyaallah kita tidak menggurui dan tidak. Enggak. Ini kita lebih ke sharing pribadi aja. Sharing masalah pribadi. Kalau ada mungkin omongan anak yang salah atau apa, minta maaf. Iya, dan mungkin juga omongan saya yang kurang mengenakan hati, gitu, ya kan? Saya juga minta maaf. Ya, sebesar-besarnya karena kesalahan milik saya. Kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Insyaallah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.